Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ehda Fityatun Nafiah. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan yang berjudul yang pertama adalah komponen perencanaan usaha, yang kedua adalah sistematika perencanaan, yang ketiga adalah need analysis, yang keempat adalah implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi. Memasuki judul yang pertama adalah komponen perencanaan usaha. Setiap bisnis yang dijalankan membutuhkan perencanaan usaha untuk meminimalisir resiko kerugian yang terjadi di dalam bisnis. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui komponen perencanaan usaha agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan sesuai rencana. Jatuh bangun dalam menjalankan bisnis adalah merupakan hal yang wajar. Namun, kita bisa meminimalisir resiko tersebut dengan perencanaan yang matang. Hal tersebut dikarenakan setiap perencanaan usaha selalu mempertimbangkan resiko kerugian dan mencoba mencari solusinya. Walaupun resiko tidak bisa dihilangkan sama sekali dari sebuah bisnis, namun kita bisa memperkecil resiko tersebut sehingga tidak perlu berdampak pada kerugian yang besar. Di samping itu, solusi atas segala resiko yang mungkin terjadi telah disiapkan sebelumnya. Komponen penting dalam perencanaan usaha itu ada 8. Yang pertama adalah deskripsi usaha, yang kedua adalah strategi marketing, yang ketiga adalah riset pasar, yang keempat implementasi pada proses produksi, yang kelima adalah pemantauan produk, yang keenam maksimal manajemen operasional, yang ketujuh estimasi biaya, dan yang kedelapan adalah evaluasi. Memasuki judul yang kedua adalah sistem perencanaan. Sistem perencanaan bisnis adalah yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah yang termasuk halaman pembukaan, yang kedua nama dan alamat bisnis, yang ketiga nama dan alamat pelaku, dan yang keempat adalah bisnis, yang kelima pernyataan pembiayaan yang dibutuhkan, yang keenam pernyataan keberhasilan laporan, yang ketujuh adalah ringkasan eksekutif 2-3 halaman yang meringkas rencana bisnis secara lengkap. Memasuki judul yang ketiga adalah need analysis. Pengertian dari need analysis adalah kebutuhan. Menurut Daryanto atau Bintoro adalah kegiatan memilih semua kesenjangan dan ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan dengan apa yang sudah ada atau dimiliki. Sedangkan di dalam diklat analisis kebutuhan berkaitan dalam hal performa, kerja, atau sumber daya manusia. Kegiatan analisis kebutuhan merupakan kegiatan mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang dapat dilakukan karyawan saat ini dengan kemampuan yang seharusnya dibutuhkan sesuai tuntunan pekerjaan. Analisis kebutuhan menurut pelatihan adalah analisis kebutuhan tempat kerja yang spesifik yang dimaksud untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas. Analisis tersebut dapat juga dipahami sebagai sebuah investigasi sistematis dan komprehensif tentang berbagai masalah dengan tujuan agar perusahaan dapat mengetahui apakah masalah tersebut perlu dipecahkan melalui program atau tidak, dan bagaimana pelatihan yang tetap. Tujuan dan fungsi analisis kebutuhan sebagaimana dikemukakan adalah untuk membantu pimpinan dalam membuat keputusan apakah pelatihan merupakan solusi dapat merencana masalah yang dihadapi organisasi atau perusahaan.
Selanjutnya adalah implementasi. Sejumlah pendekatan dapat diterapkan oleh perusahaan baru. Implementasi perencanaan strategi diklasifikasikan menjadi 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan manajemen kesempatan. Pendekatan manajemen kesempatan didasarkan pada analisis lingkungan dengan mempertimbangkan yang pertama adalah evaluasi sumber daya internal, ramalan kondisi pasar eksternal, dan evaluasi kekuatan dan kelemahan, dan formulasi tujuan perusahaan. Implementasi langkah berikutnya adalah membuat jadwal yang menyebutkan pelaksanaan dan waktu implementasi perencanaan. Tujuan strategis dibagi menjadi tujuan jangka pendek agar setiap orang mengetahui suatu yang harus dikerjakan. Fokus operasi diarahkan pada materi yang berorientasi efisiensi seperti pengadilan biaya dan laba, dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas harian. Selanjutnya adalah judul yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi bisnis harus mempertimbangkan kebutuhan. Semua perencanaan atau evaluator yang potensial dan harus mencerminkan kekuatan dari manajemen dan karyawan, produk atau jasa, dan sumber-sumber yang tersedia. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk menyampaikan sebuah bisnis yang berkualitas. Program evaluasi yang direncanakan dengan baik dan jelas harus dikembangkan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan spesifik. Fungsi evaluasi mengetahui posisi usaha dan hal ini termasuk dalam target positioning usaha. Apakah usaha direncanakan sekedar berniat eksis atau berani untuk landing? Pada tahapan evaluasi inilah yang akan menjawab. Mengetahui kemajuan dan kemunduran usaha. Hasil evaluasi akan diketahui kemajuan maupun kemunduran usaha pada suatu waktu tertentu. Tahapan awal sebelum melakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Masalah hasil evaluasi adalah membaca tanda secara perlahan seiring semakin pengalaman dalam menjalankan roda usaha semakin bijak dan membaca tanda-tanda pada lembar hasil evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.